Selamat pagi semua, yang saya hormati Ibu Astuti Samosir MPD dan teman semua. Kami kelompok 6 ingin membahas tentang metodologi penelitian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok 6. Nama saya Fatima dan teman saya Desta Sama Fauzia, Satria Ihsanandi Giandi, Tito Khairil Anas, dan Dewi Cahyani. Variabel penelitian ini adalah sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, sehingga variabel adalah fenomena untuk diobservasi, diamati, atau diukur. Contohnya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Dalam hal ini, motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi belajar. Maka motivasi belajarnya itu variabel bebas, dan prestasi belajarnya itu variabel terikat. Kenapa dikatakan terikat? Karena nilainya tergantung kepada variabel bebas, yaitu motivasi belajar. Selanjutnya ada tujuan variabel. Variabel penelitian ini sangat penting dalam sebuah penelitian karena variabel ini bertujuan sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, dan juga sebagai alat menguji hipotesis. Itulah sebabnya sebuah variabel ini harus dapat diamati dan dapat diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah riset. Bagian ini sendiri berada dibuat sebagai penjelasan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Contohnya, penulisan laporan penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Fatihah dan dimulai pada Kamis 23 Juni 2019. Pengumpulan data dilakukan pada Senin 25 Juli 2019. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian adalah pedoman yang digunakan dalam proses penelitian. Di antaranya adalah dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah total dari semua objek yang akan diteliti. Sementara sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan karena dianggap mampu untuk mewakili sebuah populasi. Untuk contohnya, peneliti perlu melakukan survei di Batu Ampar Condet tentang tingkat kepuasan terhadap layanan perusahaan Bluebird di Condet. Berhubung jumlah masyarakat di daerah Batu Ampar tersebut mencapai 500 orang jumlah populasinya, maka peneliti mencoba melakukan efisiensi waktu dan tenaga dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang atau lebih dan bisa juga kurang. Lalu instrumen penelitian. Instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data untuk menganalisa hasil penelitian. Instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan, sehingga setiap penelitian memiliki instrumen yang berbeda. Contohnya, kuesioner, observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu merupakan sebuah metode untuk mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama yaitu rumusan masalah yang tentang sebuah topik penelitian. Seperti contoh, pada penelitian ini dilakukan proses pemilihan dan pemusatan bahasan dari data yang mendukung konsep dan rancangan Smart Portable Thermal Generator atau SMARTOR ini, cara implementasi dan manfaatnya. Kemudian dilakukan analisis data yang diperoleh saat proses pengumpulan data.
Setelah itu dilakukan penarikan simpulan mengenai Smart Portable Thermal Generator atau SMAPTOR tersebut. Baik, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial. Seperti contoh, mahasiswa yang bekerja memiliki kemampuan mengatasi masalah daripada mahasiswa yang tidak bekerja. Baik, selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti. Hipotesis ini biasanya menggunakan hipotesis HO yang membutuhkan perhitungan statistik. Hipotesis ini menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Seperti contoh, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Cahyani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kisi-kisi. Kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data yang dimana data akan diambil, metode yang digunakan, dan instrumennya yang disusun. Selanjutnya yaitu tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi dikenal dengan istilah kisi-kisi soal atau blueprint, yaitu sebuah tabel analisis yang di dalamnya dimuat rincian materi tes dan tingkah laku beserta posisi yang dikehendaki oleh penilai. Setiap kotak diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah soal. Fungsi dari tabel spesifikasi ialah untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi, serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes. Hal-hal yang sering dicantumkan dalam tabel spesifikasi hanya 3 buah aspek, yaitu aspek ingatan, aspek pemahaman, dan aplikasi. Bisa kita lihat contoh dari tabel spesifikasi. Yang pertama itu pada bagian atas ada aspek yang diungkap, pokok materi, I ingatan, P pemahaman, A aplikasi, dan juga jumlah. Lalu pada bagian bawah ada bagian 1, bagian 2, bagian N atau terakhir, dan juga jumlah. Tabel spesifikasi mempunyai kolom dan baris sehingga tampak hubungan antara materi dengan aspek yang tergambar dalam tik atau indikator. Sebenarnya penyusunan tes bukan hanya mengingat hubungan antara 2 hal, tetapi 4 hal, yaitu hubungan antara materi, tik, kegiatan belajar, dan evaluasi. Sekian materi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.